Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada perenungan Root to Fruitfulness dan kita akan kembali merenungkan Amsal pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-8. Sangat benar sekali ketika kita melihat kitab Amsal, itu menegaskan bahwa hikmat yang sejati itu bersumber pada Allah. Di dunia ini tidak ada sumber yang sejati dari hikmat kecuali di dalam Allah. Banyak orang ingin mengejar hikmat, banyak orang ingin menjadi orang yang bijaksana, tetapi mereka tidak memulai bersama dengan Tuhan. Karena hikmat itu tidak sama, saudara, dengan pengetahuan. Meskipun hikmat tidak mengabaikan yang namanya pengetahuan. Saudara, orang Mesir itu dikenal orang yang berhikmat pada saat itu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22, Dr. Lukas pun mencatat bahwa Musa dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Tapi sekali lagi, kenapa saat ini kita lihat kerajaan Fir'aun sudah tidak ada lagi? Karena sekali lagi bahwa bangsa ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh sumber hikmatnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Sekali lagi, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalau orang itu mau bermegah, Tuhan berkata dalam Yeremia 9, hendaklah ia itu mengenal dan memahami aku. Itu kata Tuhan. Kalau engkau mau bermegah, karena engkau memahami dan mengenal aku. Bukan mengandalkan hikmatnya, kebijakan. Yang khususnya dari sumber manusia, bukan dari Tuhan. Saudara, itu sebabnya maka dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datangnya pengetahuan dan kepandaian. Sangat benar sekali dalam kitab Ayub pasal yang ke-39. Kalau kita membaca ayat 16 sampai 20. Ini adalah bagian di mana ketika Tuhan menjawab Ayub. Tuhan banyak pertanyaan-pertanyaan dan memberikan contoh dan sangat menarik dalam Ayub 39 tadi saya katakan ayat 16 sampai 20. Tuhan memberikan contoh burung onta. Sudah burung onta, kalau dia ingin bertelur dan telurnya sangat besar, bisa beratnya 1,5 kilo sampai 2 kilo. Nah baru waktu dia bertelur, dia akan gali pasir. Telurnya lalu kemudian setelah itu dia akan tutup dengan pasir itu. Dan dia akan jaga. Saudara, burung onta ini berpikir bahwa dia pandai. Karena apa? Karena telurnya tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Mungkin iya. Tapi sangat benar kalau kita membaca di dalam ayat 39, Tuhan berkata, saudara, bahwa sekali lagi dia tidak menyangka bahwa kakinya akan menginjak telur itu. Dia pikir aman, firman Tuhan berkata. Tapi lupa bahwa telur itu dapat terpincak kaki. Oleh kaki siapa? Oleh kakinya sendiri, kadang dia menginjak pasir itu, dia lupa. Ada telur di situ. Kenapa? Ayat 20-nya di dalam kitab Ayub berkata begini, karena Allah tidak membagikan pengertian kepadanya. Jika hikmat kita tidak bersumber dari Allah, maka saudara-saudara, percuma semuanya itu. Karena Allah tidak membagikan pengertian kepadanya, kepada burung onta. Saudara, sangat benar sekali ketika bicara tentang hikmat Allah. Waktu kita bersumber pada hikmat Allah, bukan hikmatnya Allah saja kita dapat, tapi saudara-saudara Allah sendiri menjadi jaminannya. Maka kemudian ayat 7, ayat 8 berkata demikian. Saudara-saudara, sangat menarik, ada beberapa poin yang kita mau renungkan. Ayat yang ke-7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Saya senang terjemahan NIV, saudara, dipakai kata, He hold victory in store for the upright. Dia akan memegang kemenangan, ya, bagi siapa? Bagi orang yang benar, bagi orang yang jujur, saudara.
Saudara, kata hikmat diterjemahkan atau kata pertolongan, saudara, itu dari kata tusia. Yang sebenarnya bisa berarti sound, wisdom, kebijaksanaan. Tapi juga bisa diterjemahkan victory, saudara. Jadi Allah itu akan memberikan kemenangan. Pasti, saudara. Dan yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Tuhan sendiri menjadi perisai. Perisai siapa, saudara? Perisai bagi orang yang tidak berlaku celah tindakannya, saudara. Tapi kemudian sudah yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa dia akan menjaga dan melindungi. Jadi kalau kita sumbernya kepada Tuhan sendiri, maka Tuhan akan memberikan kemenangan, dia akan menjadi perisai, dia akan menjaga dan melindungi kita, saudara. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Mari kita datang kepada sumber hikmat itu sendiri. Pada hari ini di tengah-tengah pergumulan setiap keputusan yang kita ambil tidak mudah. Tapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.